Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desya Fira Sibuan dengan NIM 0701223132. Saya berasal dari IK3 semester 5. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penelitian dan teknik penulisan karya ilmiah atau jurnal. Yang mana video ini merupakan tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian metodologi. Secara etimologi, metodologi berasal dari kata metodos, yang artinya cara, teknik atau prosedur, dan kata logos, artinya ilmu. Metodologi adalah ilmu yang mempelajari tentang prosedur atau teknik tertentu. Metodologi penelitian adalah cabang ilmu yang membahas prinsip, prosedur, dan langkah-langkah yang digunakan untuk merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi proses penelitian secara sistematis. Metodologi ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang membantu peneliti dalam memilih pendekatan, metode, dan teknik yang tepat untuk mencapai tujuan penelitian. Selanjutnya ada langkah-langkah penelitian. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Nah, langkah pertama dalam penelitian adalah mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Masalah ini biasanya berasal dari pengamatan terhadap fenomena tertentu, ketertarikan pada topik tertentu, atau gap yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Masalah harus spesifik, relevan, dan penting untuk diteliti. Peneliti biasanya mempertimbangkan beberapa aspek, seperti urgensi, masalah, kontribusi yang dapat diberikan, dan ketersediaan sumber daya untuk menyelesaikannya. Adapun contohnya yaitu seperti seorang guru mungkin mengamati bahwa kehadiran siswa di kelas tidak tercatat dengan baik, sehingga muncul masalah terkait validitas data absensi. Selanjutnya itu, yang kedua ada perumusan masalah. Setelah masalah diidentifikasi, peneliti merumuskannya dalam bentuk pertanyaan penelitian. Rumusan masalah adalah inti dari penelitian, karena memberikan arah dan batasan untuk studi yang dilakukan. Pertanyaan penelitian biasanya berupa pertanyaan utama dan pertanyaan turunan yang akan dijawab melalui penelitian. Contohnya itu, bagaimana pengaruh sistem absensi otomatis terhadap efisiensi pengelolaan data kehadiran siswa? Dan langkah selanjutnya itu penentuan tujuan dan manfaat penelitian. Nah, langkah ini melibatkan penentuan apa yang ingin dicapai oleh penelitian atau tujuan dan bagaimana penelitian ini memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan atau praktik manfaat. Tujuan penelitian harus sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, sedangkan manfaatnya bisa mencakup manfaat teoritis atau pengembangan teori dan manfaat praktis atau solusi nyata untuk masalah tertentu. Contohnya itu, yang pertama tujuan, mengembangkan sistem absensi otomatis berbasis teknologi. Kemudian manfaat, contoh manfaat, meningkatkan efisiensi pencatatan data kehadiran dan mengurangi resiko kehilangan data. Kemudian, studi literatur. Studi literatur adalah proses mengkaji teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian. Kajian ini membantu peneliti memahami konteks penelitian, menemukan pendekatan atau metode yang cocok, dan menghindari duplikasi penelitian yang sudah ada. Literatur yang digunakan dapat berupa jurnal, buku, laporan, penelitian, ataupun artikel ilmiah lainnya. Seperti contohnya yaitu dalam penelitian tentang absensi otomatis, peneliti yang mempelajari sistem RFID, aplikasi berbasis cloud, atau teknologi lain yang relevan. Selanjutnya, yang kelima ada penentuan metodologi penelitian. Penentuan metodologi melibatkan pemilihan
pendekatan, dan teknik yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metodologi mencakup, yang pertama, pendekatan. Ada kuantitas, kualitatif, dan campuran. Kemudian desain penelitian, yaitu ada eksperimen, survei, studi kasus, atau deskriptif. Ada populasi dan sampel. Menentukan siapa yang akan menjadi subjek penelitian dan berapa jumlahnya. Lalu, instrumen penelitian, yaitu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti kuesioner, wawancara, atau aplikasi teknologi. Selanjutnya, pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data berdasarkan teknik yang telah ditentukan. Data itu dapat berupa, yang pertama, data primer, data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, survei, observasi, dan lain sebagainya. Ada juga data sekunder, yang mana data yang diperoleh dari dokumen, laporan, statistik, atau sumber lain yang sudah ada. Pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan. Kemudian yang ketujuh itu ada pengolahan dan analisis data. Nah, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Yang mana teknik analisis yang digunakan itu tergantung pada jenis datanya. Ada data kuantitatif yang dianalisis menggunakan statistik deskriptif atau rata-rata median, atau statistik inferensial. Lalu ada juga data kualitatif, yaitu dianalisis menggunakan metode seperti analisis tematik, analisis isi, atau pendekatan grounded theory. Tahap ini tuh bertujuan untuk menemukan pola, hubungan, atau jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Yang kedelapan ada interpretasi hasil. Hasil analisis data kemudian diinterpretasikan untuk menjelaskan temuan penelitian. Interpretasi dilakukan dengan menghubungkan hasil penelitian dengan teori, konsep, atau temuan penelitian sebelumnya. Peneliti juga menjelaskan apa arti dari temuan tersebut dalam konteks masalah yang diteliti. Contohnya itu seperti jika peneliti menunjukkan bahwa sistem absensi otomatis meningkatkan efisiensi, pencatatan data hingga 80%, peneliti dapat mengaitkannya dengan teori manajemen berbasis teknologi. Nah, yang kesembilan itu ada penarikan kesimpulan. Kesimpulan itu adalah jawaban akhir dari pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebelumnya. Kesimpulan harus disusun secara singkat, jelas, dan berdasarkan data, serta analisis yang telah dilakukan. Selain itu, peneliti juga dapat memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, atau aplikasi praktis berdasarkan temuan tersebut. Contohnya adalah kesimpulan dari penelitian absensi. Otomatis adalah yaitu bahwa sistem ini dapat mengurangi kesalahan pencatatan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan data. Yang ke-10 ada langkah pelaporan penelitian. Ini merupakan langkah terakhir dalam menyusun laporan penelitian yang berisi seluruh proses dan temuan penelitian. Laporan biasanya mencakup yang pertama pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang ketiga ada kajian pustaka. Yang kedua ada kajian pustaka. Yang ketiga metodologi penelitian. Yang keempat hasil dan pembahasan. Dan yang kelima itu ada kesimpulan dan rekomendasi.
Laporan ini dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, seminar, atau digunakan sebagai dokumen internal. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai teknik penulisan karya ilmiah. Apa sih teknik penulisan karya ilmiah itu? Teknik penulisan karya ilmiah atau jurnal adalah pedoman yang digunakan untuk menyusun artikel ilmiah secara sistematis, objektif, dan sesuai dengan kaidah akademik. Adapun tujuan utamanya yaitu adalah menyampaikan hasil penelitian dengan jelas dan terstruktur, sehingga dapat dipahami oleh pembaca dan diakui oleh komunitas ilmiah. Adapun teknik penulisan karya ilmiah yang umum digunakan yaitu seperti yang pertama ada judul. Nah, judul harus mencerminkan fokus penelitian secara singkat dan jelas. Kita harus menghindari penggunaan istilah yang terlalu teknis atau sulit dipahami pembaca pada umumnya. Harus dipastikan juga judul menarik perhatian pembaca sehingga mereka tertarik untuk membaca lebih lanjut. Kata-kata kunci dalam judul juga dapat membantu meningkatkan visibilitas penelitian dalam pencarian jurnal ilmiah. Yang kedua ada abstrak. Abstrak mencakup latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan juga kesimpulan penelitian dalam 150-250 kata. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang isi artikel. Abstrak biasanya ditulis terakhir setelah seluruh artikel selesai. Sebaiknya jangan gunakan istilah asing tanpa penjelasan atau referensi di abstrak. Yang ketiga ada pendahuluan. Dalam pendahuluan, kita harus menyampaikan latar belakang masalah, gap penelitian, atau urgensi penelitian. Kemudian tunjukkan konteks penelitian dengan dukungan literatur. Kemudian rumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan spesifik. Tujuannya itu adalah penelitian dan manfaatnya juga perlu dijelaskan di bagian ini. Yang keempat ada tinjauan pustaka. Bagian ini berisi ulasan tentang konsep, teori, atau hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pastikan kita tidak hanya mencantumkan kutipan, tetapi juga menganalisis dan menjelaskan relevansi literatur tersebut terhadap penelitian kita. Dan tinjauan pustaka harus menunjukkan gap atau masalah yang belum terjawab oleh penelitian sebelumnya. Yang kelima itu ada metode penelitian, yang mana bagian ini harus mencakup pendekatan penelitian atau kuantitatif atau kualitatif. Desain penelitian, populasi dan juga sampel. Instrumen pengumpulan data, prosedur, serta teknik analisis data. Penjelasannya harus cukup rinci sehingga peneliti lain dapat mereplikasi penelitian kita. Yang keenam itu ada hasil penelitian. Hasil penelitian harus ditampilkan secara objektif tanpa interpretasi berlebihan. Gunakan tabel grafik ataupun diagram untuk mempermudah pembaca memahami datanya. Kemudian tulis penjelasan singkat di bawah setiap tabel atau grafik untuk memperjelas isi yang ada. Yang ketujuh ada pembahasan. Di bagian ini, hasil penelitian dijelaskan dan dikaitkan dengan teori atau penelitian sebelumnya. Tunjukkan bagaimana hasil kita mendukung, memperkuat, atau berbeda dari penelitian lain. Jelaskan juga implikasi praktis dan teoritis dari penelitian kita.
Teknik penulisan selanjutnya itu ada kesimpulan, yang mana kesimpulan harus merangkum hasil utama dan menjawab pertanyaan penelitian. Hindari menyajikan informasi baru di bagian ini. Sertakan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian kita. Yang kesembilan itu ada saran. Nah, saran ini ditulis berdasarkan temuan penelitian. Berikan ide-ide praktis untuk implementasi hasil penelitian atau gagasan untuk pengembangan penelitian di masa depan. Selanjutnya ada daftar pustaka. Kita harus menggunakan format yang sesuai dengan pedoman jurnal, seperti APA, MLA, atau lainnya. Pastikan juga semua referensi yang disebutkan dalam teks tercantum dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Yang ke-11 ada tata bahasa dan gaya penulisan. Sebaiknya gunakan bahasa formal dan juga lugas. Hindari istilah yang ambigu atau jargon teknis yang tidak dijelaskan. Perhatikan konsistensi dalam ejaan, tanda baca, dan format. Yang ke-12 itu ada format penulisan. Ikuti template jurnal yang dituju, termasuk jenis font, margin, spasi, dan struktur keseluruhannya. Dan pastikan artikel terlihat rapi dan mudah dibaca. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.